Sistem saraf merupakan suatu sistem koordinasi yang bertugas menyampaikan stimulus atau rangsangan dari reseptor ke saraf pusat untuk diterjemahkan dan mengantarkan informasi yang diperoleh ke efektor. Fungsi sistem saraf yang pertama input sensor, menerima rangsangan atau stimulus untuk kemudian diteruskan ke otak dan sumsum tulang belakang. Yang kedua, integrasi. Otak dan sumsum tulang belakang mengelola informasi yang diterima dari seluruh tubuh dan mengirimkan kembali ke respon yang dihasilkan. Yang ketiga, output motoris, menghantarkan impuls ke efektor baik sel maupun organ, terutama otot dan sel-sel kelenjar yang akan menghasilkan respon tubuh. Sistem saraf terdiri dari dua bagian utama, yaitu sistem saraf pusat yang berlokasi di bagian tengah tubuh yang terdiri dari otak dan sumsum tulang belakang. Yang kedua, sistem saraf tepi terdapat di seluruh bagian tubuh kecuali otak dan sumsum tulang belakang. Sistem saraf dibangun oleh jaringan saraf. Jaringan saraf terdiri dari neuron dan sel-sel glia. Neuron membawa atau mengantarkan impuls saraf, dan glia merupakan sel-sel pendukung neuron. Sel-sel pada sistem saraf yang membawa impuls saraf disebut dengan neuron. Struktur neuron yang pertama dendrit menerima sinyal dari reseptor maupun dari neuron-neuron lainnya. Yang kedua, badan sel yang terdiri dari nukleus dan organel-organel sel. Yang ketiga, akson menghantarkan impuls ke sel neuron lainnya. Tipe neuron berdasarkan fungsinya. Yang pertama, neuron motorik. Neuron motorik berperan dalam menghantarkan sinyal saraf dari sistem saraf pusat ke efektor. Yang kedua, neuron sensorik yang menerima rangsangan atau stimulus seperti cahaya dan lainnya, serta menyampaikan informasi yang didapat ke sistem saraf pusat. Yang ketiga, ada neuron intermediate yang berperan dalam membawa impuls saraf di antara bagian-bagian pada sistem saraf pusat. Selanjutnya ada tipe neuron berdasarkan bentuknya. Yang pertama, bipolar, terdiri dari satu akson dan satu dendrit. Yang kedua, ada multipolar yang terdiri dari satu akson dan banyak dendrit. Yang ketiga, ada unipolar yang memiliki satu akson yang bercabang. Yang keempat, anaksonik yang terdiri dari banyak dendrit tapi tidak memiliki akson. Ketika akson dalam kondisi aktif, akson menghantarkan impuls saraf. Kondisi ini disebut juga dengan potensial aksi. Pada kondisi biasa, akson tidak menghantarkan impuls saraf. Bagian dalam akson bermuatan negatif dibandingkan bagian luar. Potensial aksi dihasilkan melalui aliran ion bermuatan positif yang melewati membran-membran akson. Ketika saluran ion Na terbuka, ion Na bergerak masuk ke dalam akson. Hal ini menjadikan bagian dalam akson menjadi bermuatan positif. Ketika saluran ion K terbuka, ion K bergerak keluar akson. Hal ini menjadikan bagian dalam akson menjadi bermuatan negatif kembali. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.